Mel, kamu tenang ya. Saya bakal bantuin kamu balikan lagi sama Tristan. Kamu serius, Ki? Gue harus bisa bikin Mel percaya kalau gue bisa bantuin dia balikan lagi sama Tristan. Karena dengan cara ini, gue bisa deketin Mel tanpa bikin orang lain curiga. Mel, saya tahu dari dulu kamu sama Tristan saling mencintai. Gak seharusnya hubungan kamu sama Tristan berakhir seperti ini. Aku masih gak percaya kamu bantuin aku untuk balikan sama Tristan. Aku bener-bener gak percaya, Ki. Mel, saya udah move on. Semenjak saya ketemu sama Luna, saya udah banyak berubah. Dan saya pengen menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Kamu percaya sama saya? Kamu udah temuin orang yang tepat, Ki. Luna itu emang baik banget orangnya. Jadi aku harap kamu jangan sakitin Luna ya. Gue emang beruntung karena kenal sama Luna. Karena gue bisa manfaatin Luna. Supaya gue bisa balas dendam ke semua orang yang udah pernah nyakitin gue. Dan bikin gue kehilangan Mel. Non Mel. Mana sih tuh bocah ya? Pak. Pangeran sama Om Raymond kesini pasti nyariin Mel. Mel, kita pergi dari sini ya. Kita cari tempat yang aman buat ngobrol. Kenapa nggak di sini aja? Udah, kita pergi aja dari sini. Kamu nggak mau kan sampai ada orang lain tahu kita berdua di sini? Apa gue harus nerima tawarannya Rizky? Karena bisa aja Rizky manfaatin keadaan. Tapi kalau gue denger cara Rizky nyeritain Luna, kayaknya Rizky emang beneran jatuh cinta ke Luna. Dan Rizky nggak mungkin macem-macem lagi sama gue. Mel, kita pergi dari sini kan? Oke, Ki. Kita lewat sana aja ya, biar lebih aman. Ayo. Lo gak makan, Tak? Pikiran gue lagi kemana-mana nih. Banyak pikiran gimana sih? Mending lo makan deh. Kalau lo gak makan, ntar lo lemes. Lo coba makan dikit-dikit deh, Tak. Kalau perut lo kosong, ntar otak sama hati lo tuh gak sinkron. Padahal kan lo butuh mempersiapkan diri, karena abis ini kita kan mau ketemu Citra. Gue tuh cuma lagi bingung aja, Nor. Langkah yang mau kita ambil itu udah bener apa belum? Gue yakin, Tak. Soalnya gue udah ada bukti rekaman CCTV waktu kejadian itu. Jadi Citra bisa tahu kalau kita emang gak berduaan di kafe itu. Gue belum tahu aja kalau Citra itu orangnya keras. Dan ditambah lagi nih ya, Citra itu orangnya gampang buat percaya sama orang. Kalau Citra nggak percaya sama bukti CCTV yang gue punya, kita bisa minta tolong waiters yang ada di kafe itu buat jadi bukti hidup. Lagian ya, Ta, gue mau ngejelasin ke Citra kalau gue nggak bakal selingkuh sama lo kali. Karena kan gue tahu lo itu suami orang dan lo tuh udah punya anak. Gue juga nggak mungkin, Tak, meraih kebahagiaan dengan cara merusak kebahagiaan orang lain. Iya. Gue percaya kok. Makanya gue jujur ya, gue salut sama lo dan gue bangga sama lo. Dan gue yakin suatu saat nanti kalau lo udah jadi istri orang, suami lo pasti bangga sama lo. Karena lo itu orang pengertian, ya kan? Makasih, Tak. Gak usah makasih, harusnya gue yang bilang makasih sama lo.
Karena lo tuh udah bantuin gue buat ngelesain hubungan gue sama Citra. Ya udah, itu lo makan sarapannya lah. Gue makan ya. Makan dong. Aku harus bahas soal rekaman CCTV dan harus mastiin lagi apa benar yang kena luka tusuk itu beneran adiknya Pak Jody. Hai Bud, Ya Pak. gimana? Kita udah siap mau ngebahas masalah ini? Saya siap jawab apapun pertanyaan dari kamu. Kita ke ruangan sekarang ya Pak. Kamu yakin mau bahas ini di kantor? Beneran nggak masalah nih kalau seandainya ada orang lain yang denger soal pembahasan kita yang serius ini gimana? Kayaknya emang lebih baik aku bahas ini di luar kantor. Karena aku nggak mau masalah yang belum jelas ini sampai didengar orang lain. Apalagi sampai bikin mereka semua salah paham dan nyalahin pangeran. Kita mau bahas soal ini di mana ya Pak? Saya sih bebas ikut kamu aja. Saya tahu. Ayo Pak. Taman ini selalu rame. Aku yakin di sini akan lebih aman daripada aku harus milih kafe yang sepi atau tempat lain buat ngobrol sama Pak Jody. Karena jujur, sikapnya akhir-akhir ini bikin aku parno. Saya tahu kenapa kamu milih tempat ini. Maksudnya? Kamu pasti berpikir kalau saya akan berbuat macam-macam kan sama kamu? Kenapa tebakan Jody selalu benar? Apa jangan-jangan dia juga sama kayak aku? Dia bisa dengar suara hati orang. Kamu juga pasti berpikir kalau saya bisa baca pikiran kamu ya? Aku nggak boleh kelihatan panik depan Jody. Karena bisa aja dia cuma nebak dan kebetulan benar. Bukan karena dia bisa dengar suara hati orang. Langsung aja kita bahas soal video CCTV yang Bapak kirim ke WA saya. Saya cuma mau mastiin aja, apa benar Pak? Korban penusukan itu adik Pak Jody? Benar. Korban penusukan itu adalah adik saya. Dan namanya Rania. Aku harusnya ngeliat dulu kalau penjahat itu megang benda yang berbahaya atau enggak. Benda itu bisa nyakitin Rania atau enggak. Rania? Iya sayang. Rania itu adalah nama perempuan yang aku temuin di file-file di rumah sakit. Berarti Pak Jody nggak bohong. Karena Pangeran juga pernah bilang kalau korban perempuan itu namanya Rania. Kita yakin mau ngobrol di tempat sepi kayak gini? Emang kenapa? Ya jujur aku merasa nggak nyaman sih Ki. Justru saya ngajakin kamu ke tempat sepi kayak gini supaya kamu bisa tenang. Supaya nggak ada orang lain yang bisa ganggu kamu lagi. You don't have to worry. Saya nggak bakal macam-macam sama kamu, Mel. Saya sengaja ngajak kamu ke sini biar nggak ada yang tahu kita berdua pergi kemana. Ki, tapi kamu yakin kan? Kamu mau bantuin aku lagi untuk balik sama Tristan? Saya yakin. Langkah pertama yang saya bakal lakuin, saya bakal bilang sama Tristan. Kalau dia nggak bisa bahagian kamu, saya yang bakal bahagian kamu. Maksud kamu gimana ya, Ki? Maksud saya ngomong kayak gitu buat ngancem Tristan. Kamu nggak perlu khawatir sama perasaan saya sekarang. Di dalam hati saya cuma ada Luna. Saya nggak mau kehilangan orang yang berarti lagi dalam hidup saya. Saya bakal jagain Luna. Karena dia udah bener-bener baik banget sama saya. Oke, aku percaya kalau misalnya emang kamu sayang banget sama Luna. Aku percaya kok.
Masalahnya sekarang apa Tristan bisa percaya sama omongannya Rizky? Tapi saya yakin kalau saya ngomong sama Tristan, ada kemungkinan dia nggak percaya sama saya. Tapi seenggaknya dia pasti gelisah dan bakal khawatir sama kamu. Mel, kalau kamu butuh teman buat sharing, kamu bisa hubungin saya. Kamu nggak usah khawatir yang lain tahu. Karena saya bisa merahasiakan semua ini. Yang penting saya bisa bantuin kamu balikan sama Tristan. Selama ini gue emang gak bisa curhat ke siapa-siapa soal masalah gue sama Tristan. Karena semua circle gue berhubungan sama Putri dan juga Pangeran. Termasuk Dinda. Gue bener-bener butuhin Rizky. Karena gue beneran pengen bersatu lagi sama Tristan. Masalah Mel sama Tristan bener-bener nguntungin buat gue. Karena dengan begini, gue bisa deket sama Mel lagi. Jadi selama ini Pak Jody tahu kalau Pangeran itu ada di lokasi yang sama di saat kejadian penusukan Rania. Sebenarnya saya tahu setelah saya mendapatkan rekaman CCTV. Dan jelas di rekaman CCTV itu kalau suami kamu itu terlibat dalam penusukan akan adik saya yang hampir membuat nyawa adik saya menghilang. Pangeran itu tidak bersalah, Pak. Karena Pangeran di situ niatnya untuk menolong Rania. Tapi emang situasinya nggak semudah yang kita kira. Jadi waktu Pangeran menyerang preman itu, tiba-tiba premannya malah jatuh dan nggak sengaja nusuk Rania. Inilah kenapa saya nggak mau ceritain masalah ini ke kamu. Karena saya yakin kamu pasti akan belain suami kamu. Kamu kenal sama adiknya Pak Jody? Saya pernah lihat sih beberapa kali, Bu. Orangnya cantik, periang, dia masih kuliah. Pak Jody sayang banget sama adiknya. Tapi semenjak ibunya Pak Jody meninggal, Pak Jody sendiri yang ngurus adiknya sampai sekarang. Jadi ibunya Pak Jody udah meninggal ya? Iya, Bu. Ibunya Pak Jody meninggal karena sakit dan juga kurang biaya, Bu. Tapi itu udah lama banget sih. Sebelum Pak Jody sukses kayak sekarang. Saya akan minta Pangeran untuk tetap minta maaf ke Rania dan juga ke Pak Jody. Dan saya juga akan minta Pangeran untuk bertanggung jawab dengan apa yang udah terjadi sama Rania, Pak. Kira-kira kalau boleh tahu tanggung jawab apa yang akan dilakukan Pangeran? Ya mungkin dengan Pangeran mengganti atau membayar semua biaya rumah sakitnya Rania. Itu bukan tanggung jawab yang saya harapkan. Kalau soal biaya, udah saya cover semua. Saya punya uang. Iya, terus dengan cara apa Pangeran bisa bertanggung jawab, Pak? Saya pengen ketemu dan ngobrol berdua sama Pangeran. Berdua maksudnya jadi saya nggak boleh ikut dampingin Pangeran? Enggak, hanya saya dan Pangeran. Apa yang mau dilakuin Jody ya? Jangan-jangan dia mau balas dendam ke Pangeran.